Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk kepada kuliah mengenai perdagangan luar negeri, proteksi, dan juga globalisasi. Apa itu dimaksud dengan perdagangan luar negeri? Yaitu suatu negara melakukan perdagangan luar negeri itu yaitu dengan cara melakukan ekspor dan impor, ya. Menurut pandangan klasik ini, kalau negara melakukan perdagangan luar negeri, itu artinya dia dapat mempertinggi kekayaan negara tersebut. Ya, jadi melakukan ekspor. Kalau ekspor kita berarti mendapatkan uang, yaitu berbentuk valuta asing. Sementara kalau kita melakukan impor, berarti kita mengeluarkan uang, ya. Jadi kalau kita negara ingin maju atau mempertinggi kekayaannya, maka negara tersebut harus memperbanyak ekspor lebih banyak daripada impornya. Kemudian ada tokoh ekonomi klasik David Ricardo mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dan spesialisasi dan perdagangan, yaitu merupakan teori yang hingga saat ini menjadi teori perdagangan luar negeri. Nah, berdasarkan pada teori Ricardo tersebut, negara-negara itu digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara di mana tidak ada hambatan atau rintangan dalam perdagangan tersebut. Artinya tidak ada pajak, ya, dan tidak ada peraturan larangan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, ya. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi itu adalah mengkhususkan diri memproduksi satu jenis barang yang biaya produksinya lebih murah dibanding dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, memperluas pasar industri-industri dalam negeri, ya. Jadi kalau kita mau memperluas pasar, maka kita harus mengekspornya ke luar negeri supaya meningkatkan hasil penjualannya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Itu keuntungannya. Kemudian di sini ada keuntungan dari spesialisasi. Asumsi yang digunakan adalah masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. Kemudian masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan suatu barang. Kemudian setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Kemudian yang keempat, setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, negara tersebut melakukan praktek perdagangan bebas. Kemudian asumsi tambahan yang digunakan adalah hanya ada dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Kemudian masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. Yang ketiga, masing-masing negara hanya memiliki dua unit barang yang dua unit faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian yang keempat, harga relatif atau biaya penggantian atau opportunity cost yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. Nah, sekarang kita lihat contoh keuntungan mutlak dan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya untuk memproduksi barang-barang yang dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada negara lain, yaitu dari segi biaya produksinya lebih murah. Nah, di sini ada tabel produksi seorang pekerja dalam setahun. Ini negara A dan negara B, ini produksinya kain dan beras. Negara A memproduksi kain lebih sedikit daripada negara B. Itu artinya negara B mempunyai keuntungan mutlak dalam produksi kain karena harga kain pasti lebih murah di negara B karena dia dapat memproduksi lebih banyak. Sementara negara A dia memproduksi beras lebih banyak pada negara B. Artinya negara A mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi beras. Sehingga nantinya setelah berdagang negara A akan memproduksi beras dan mengekspornya ke negara B, dan negara B akan memproduksi kain dan mengekspornya ke negara A. Sehingga setelah berdagang, kedua negara tersebut tidak memproduksi dua jenis barang lagi, tapi dipilih salah satu barang yang biaya produksinya lebih murah tadi. Ya, itu dimaksud dengan keuntungan mutlak. Kemudian yang kedua adalah keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding ini adalah bagaimana negara tersebut mempunyai keuntungan berbanding dibanding dengan negara lain. Nah, di sini ada tabel produksi seorang pekerja dalam setahun. Ya, negara M memproduksi kain dan beras. Kita bandingkan antara kain dan beras 800 dibanding dengan 2400, itu perbandingan adalah 1:3, ya. Kalau dibagi dengan 800 ini kan 1:3. Sementara negara N 600 banding 1200, berarti 1:2. Nah,
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 1 meter kain harus ditukarkan dengan 3 kg beras. Kalau di negara N untuk mendapatkan 1 meter kain itu dapat ditukarkan dengan berapa itu? 1:2 kg beras. Ya, artinya beras itu lebih murah di negara M dan beras itu lebih mahal di negara N. Dan kemudian kain itu lebih murah di negara N dan lebih mahal di negara M, ya. Berdasarkan keuntungan berbanding itu, nantinya setelah berdagang, negara N mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi kain sehingga dia mengekspor ke negara M, dan negara M mempunyai keuntungan berbanding dalam produksi beras dan hingga nantinya akan dapat mengekspor ke negara N, ya. Jadi setelah berdagang, negara tersebut memilih salah satu barang yang mempunyai keuntungan berbanding lebih kecil, ya, dibanding dengan negara yang lain. Kemudian yang ini kita skip untuk di materi perdagangan internasional ini. Sekarang kita masuk kepada proteksi dan pembatasan perdagangan. Apa itu proteksi? Proteksi itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor. Kenapa jumlah barang yang diimpor itu harus dibatasi jumlahnya? Yaitu tujuannya adalah untuk melindungi produksi dalam negeri salah satunya. Nah, di sini ada 7 faktor yang mendorong proteksi. Yang pertama adalah mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Deflasi itu kita ketahui bahwa deflasi adalah penurunan harga. Ya, kalau harga barang turun, maka produsen akan mengurangi produksi sehingga pengangguran akan bertambah banyak. Nah, untuk menghindari itu, maka impor itu harus dibatasi jumlahnya. Kalau impor dibatasi jumlahnya, maka produksi dalam negeri jadi bertambah, ya. Berarti kalau produksi bertambah, investasi bertambah, maka pengangguran berkurang, ya. Pengangguran berkurang, maka deflasi itu sedikit teratasi, ya. Jadi impor harus dibatasi untuk menghindari masalah deflasi dan pengangguran. Kemudian yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Kalau impor terlalu banyak di dalam negeri, maka barang-barang dalam negeri itu sudah tersedia semuanya sehingga tidak merangsang untuk industri baru untuk melakukan perkembangan, ya. Sehingga kalau impor itu dibatasi, maka banyak investor lokal yang mau membuat industri-industri baru, ya, sehingga perkembangannya lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendiversifikasikan perekonomian. Supaya perekonomian itu lebih bervariasi, ya, maka impor itu harus dibatasi supaya ada keinginan para pelaku usaha untuk membuat investasi tertentu yang berhubungan dengan produksi barang yang dihasilkan, ya. Kemudian yang keempat adalah untuk menghindari kemerosotan industri tertentu. Biasanya kalau kita impor terlalu banyak, misalnya kita produksi barang elektronik, kemudian kita impor juga barang elektronik. Kalau seandainya impor elektronik itu kualitasnya lebih tinggi daripada barang yang dihasilkan oleh dalam negeri, maka orang akan lebih memilih membeli barang impor, sehingga barang dalam negeri tidak diminati, sehingga itu akan mengalami kemerosotan industri barang elektronik itu karena terjadi penurunan dalam omset penjualannya, ya, karena tidak mampu bersaing tadi. Hingga perlu dilakukan proteksi tadi. Kemudian yang kelima adalah untuk memperbaiki neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah catatan mengenai posisi keuangan suatu negara yang menyebabkan uang masuk dan uang keluar bagi negara tersebut. Kalau uang masuk lebih besar daripada uang keluar, maka neraca pembayaran itu surplus. Dan sebaliknya, kalau uang masuk lebih sedikit daripada uang keluar, maka posisi neraca pembayaran itu adalah defisit. Salah satu faktor yang mempengaruhi defisit neraca pembayarannya itu adalah impor melebihi daripada ekspor. Nah, kita ketahui bahwa kalau impor terlalu banyak, maka ekspor sedikit, maka defisit dalam neraca perdagangan, sehingga membuat defisit dalam neraca pembayaran. Supaya itu diatasi, maka pemerintah perlu melakukan
pembatasan impor atau mengurangi jumlah barang yang diimpor ya, sehingga akan mengurangi defisit neraca pembayaran. Kemudian yang keenam adalah untuk menghindari dumping. Dumping itu adalah menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada harga di dalam negeri. Ya, ketika suatu negara melakukan penjualan barang di dalam negeri lebih mahal, sementara jual barang ke luar negeri lebih murah, maka itu akan berefek kepada negara yang dituju tadi. Misalnya negara Cina melakukan dumping terhadap Indonesia, artinya Cina itu menjual barang-barangnya lebih murah di Indonesia daripada negara dia sendiri. Maka kan pastinya barang-barang Cina yang ada di Indonesia lebih diminati di Indonesia, sehingga akan mengesampingkan produksi lokal yang ada di Indonesia, sehingga itu produksi lokal akan terpuruk. Nah, untuk menyiasati supaya Cina tidak bisa berhasil melakukan dumping, maka dikenakanlah tarif terhadap barang impor Cina tadi. Kalau tarif impor barang impor tadi dikenakan, maka harga barang impor jadi tambah mahal. Artinya Cina itu walaupun melakukan dumping tapi harganya tetap mahal. Ya, kalau tetap mahal berarti tidak diminati. Ya, jadi itu ya, menyiasati untuk negara yang melakukan dumping ya. Jadi pemerintah harus melakukan tarif terhadap barang impor tadi. Kemudian yang ketujuh adalah untuk menambah pendapatan negara atau pendapatan pemerintah. Dari hasil tarif barang impor tadi, maka pastinya itu kan berupa pajak. Pajak itu kita ketahui adalah sumber pendapatan bagi pemerintah. Artinya semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap barang impor, semakin banyaklah pendapatan pemerintah yang berasal dari tarif pajak tadi. Kemudian kita masuk pada alat pembatasan perdagangan. Alat pembatasan perdagangan itu ada 4, di situ ada tarif, kuota, ada pembatasan non tarif, dan juga ada pembatasan penggunaan valuta asing. Tarif ini dibedakan menjadi 2 jenis, ada tarif ad valorem dan juga ada tarif khusus. Tarif ad valorem adalah pajak impor yang dikenakan berdasarkan harga barang yang diimpor. Artinya semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula tarif yang dikenakan terhadap barang impor tersebut. Semakin rendah harga barang impor, maka semakin rendah pula tarif yang dikenakan terhadap barang tersebut. Jadi disesuaikan dengan harganya. Sedangkan pajak spesifik atau tarif spesifik adalah pajak yang tetap nilainya walaupun harga barang impor mengalami perubahan. Ya, jadi misalnya 1 ton beras dikenakan pajak impor sebesar 200.000. Walaupun harga beras mengalami kenaikan atau penurunan, harga pajak beras itu tetap sama nilainya sebesar 200.000. Jadi tidak dipengaruhi oleh harga barang, ya. Kemudian yang kedua adalah kuota pembatasan impor. Kuota itu adalah jumlah fisik barang yang boleh diimpor dan yang boleh diekspor. Ya. Jadi kalau kuota impor berarti jumlah barang yang diimpor yang dibatasi, ya. Jadi ada jumlah maksimumnya, ya, dalam suatu periode dalam setahun misalnya. Kemudian yang ketiga adalah hambatan perdagangan non tarif. Hambatan perdagangan non tarif itu langkah-langkah pemerintah dalam melakukan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor. Ya, dinamakan hambatan perdagangan non tarif. Kemudian yang keempat adalah pembatasan penggunaan valuta asing. Nah, kalau 3 tadi tarif, kuota maupun pembatasan non tarif tadi itu adalah 3 alat proteksi, yaitu pemerintah melakukan kebijakan fiskal, itu tergolong dalam kebijakan fiskal. Sementara yang keempat ini adalah tergolong dalam kebijakan moneter, yaitu seperti tidak memberikan kemudahan pinjaman untuk mengimpor, ya, dan melakukan pembatasan penjualan valuta asing yang digunakan untuk mengimpor. Nah, ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Yang pertama adalah mencatu atau membatasi jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Nah, kita ketahui kalau barang mewah itu harganya mahal. Kalau kita mengimpor barang mewah itu terlalu banyak, maka jumlah valuta asing yang berada di negara kita semakin berkurang karena kita harus membayarnya dengan menggunakan valuta asing. Artinya kalau jumlahnya semakin sedikit, valuta asing yang berada di negara kita harganya tambah mahal. Kalau harganya tambah mahal, maka mata uang asing mengalami apresiasi dan mata uang sendiri mengalami depresiasi. Itu artinya akan memperlemah kurs, ya. Jadi mata uang kita mengalami penurunan terus-menerus kalau kita semakin banyak mengimpor barang. Apalagi barang itu adalah barang mewah tadi.
Kemudian yang kedua adalah dengan menjual valuta asing dengan harga lebih tinggi daripada kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor karena harga barang impor itu jadi tambah mahal, ya. Di sini ada efek tarif terhadap barang impor dan produksi domestik. Ini kurva SD adalah kurva penawaran terhadap barang dalam negeri. Ini DD adalah kurva permintaan terhadap barang dalam negeri, ya. Ketemunya adalah di sini equilibriumnya, ini harganya masih tinggi P0, ini jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan adalah Q0. Kemudian pemerintah melakukan impor terhadap mobil, maka suplai mobil bertambah. Nah, bergeser ke arah kanan kurva suplainya. Jadi SD tambah I itu adalah penawaran dalam negeri ditambah penawaran luar negeri. Berarti ada produksi lokal tambah produksi impor. Keseimbangan yang baru ada di sini. Nah, kalau berarti kita banyak impor, harganya turun karena semakin banyak suplainya. Jadi P turun dari P0 ke P1. Jumlah barangnya jadi bertambah banyak dari Q0 ke Q1. Kemudian pemerintah melakukan tarif untuk membatasi jumlah barang yang diimpor, maka suplai berkurang lagi. Nah, berkurang berarti bergeser ke kiri. Ini suplai setelah tarif. Keseimbangan yang baru ada di sini. Harga jadi naik kembali dari P1 ke P0. Jadi harga setelah tarif naik dari P1 ke P0. Kemudian jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan jadi berkurang dari Q1 ke Q2 maksudnya. Sehingga ini ada kotak K, ini adalah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah yang berasal dari pajak impor tadi. Jadi efek daripada tarif ada 4. Yang pertama, harga barang jadi tambah mahal dari P1 ke P2, konsumsi menurun dari Q1 ke Q2, produksi juga berkurang Q1 ke Q2, kemudian pendapatan pemerintah bertambah, ya, dari tarif tadi. Jadi ada efek dari 4 efek daripada tarif, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Apa itu globalisasi? Sini kita kaitkan dengan definisi globalisasi, faktor-faktor menggerakkan globalisasi, kebaikan serta keburukan globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara negara di dunia. Jadi artinya semakin tergantung satu negara dengan negara lain, maka semakin terciptanya proses globalisasi. Negara maju bergantung dengan negara berkembang bergantung dengan negara maju. Ya, bergantung daripada segi teknologi, sumber daya, kemudian tenaga kerja dan sebagainya, ya. Kemudian ini faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi antara lain ada 5. Yang pertama, perkembangan politik dunia. Kemudian semakin pentingnya praktek pasaran bebas, artinya semakin pentingnya perdagangan bebas, maka semakin menciptakan proses globalisasi itu. Semakin banyaknya perkembangan perusahaan multinasional. Multinasional adalah perusahaan asing yang membuka cabang di suatu negara. Semakin banyaknya itu, maka semakin terciptanya proses globalisasi karena mereka itu semakin bergantung dengan negara kita, gitu ya. Demikian juga kalau perusahaan kita berada di negara mereka, gitu. Berarti perusahaan kita semakin tergantung dengan negara mereka, jadi semakin meningkatkan ketergantungan. Kemudian perkembangan investasi keuangan di berbagai negara. Kemudian kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Itu silakan dibaca-baca sendiri lagi supaya lebih paham, ya. Kemudian globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dia mempunyai efek positif dan negatif. Kalau negara yang sudah siap dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh globalisasi menghadapi persaingan, maka yang timbul di negara tersebut adalah efek positifnya, yaitu produksi dunia dapat ditingkatkan, ya. Produksi dunia dapat ditingkatkan dan masing-masing negara menghasilkan produksi lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga produksi dunia total dari seluruh negara itu dapat menjadi lebih tinggi. Kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, memperluas pasar, ya, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi, menyediakan dana tambahan dan juga untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan kalau negara yang belum siap menghadapi globalisasi, maka yang timbulkan adalah ketidakpuasan terhadap globalisasi itu sendiri atau efek negatifnya. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur karena daya saing impor tadi yang tidak mampu diatasi oleh industri dalam negeri sehingga terpuruk, ya. Kemudian memperburuk posisi neraca pembayaran. Kalau negara yang tidak mampu menghadapi globalisasi ini artinya dia semakin cenderung mengimpor daripada mengekspor sehingga membuat defisit neraca perdagangannya serta defisit dalam neraca pembayaran. Kemudian sektor keuangan semakin tidak stabil. Kemudian memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, itu adalah ketidakpuasan terhadap globalisasi atau efek negatif
Ya, demikian materi hari ini yang kemudian dapat kita simpulkan bahwa ada 3 materi yang kita bahas hari ini adalah tentang keuntungan perdagangan, melakukan perdagangan, ya. Kemudian ada teori keuntungan absolut, teori keuntungan berbanding, kemudian yang kedua adalah proteksi, yaitu alat pembatasan perdagangan, yaitu berupa tarif, kemudian kuota, kemudian pembatasan non-tarif, dan pembatasan penggunaan valuta asing. Kemudian yang keempat adalah globalisasi, yaitu ketergantungan antar suatu negara dengan negara lain sehingga menciptakan proses globalisasi. Salah satu diantaranya adalah semakin tingginya atau berkembangnya perusahaan multinasional yang berada di negara-negara. Ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi itu tadi ada 7. Kemudian kebaikan globalisasi dan keburukan globalisasi tergantung negara tersebut. Ya, kalau dia siap menerima globalisasi, berarti efek positif yang lebih banyak dirasakan. Kalau dia tidak siap menghadapi globalisasi, berarti efek negatiflah yang dirasakan daripada globalisasi itu sendiri, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat adanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.